Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 26 Januari 2021 berjudul Hidup itu Cari Apa? Kalau orang ditanya hidup itu cari apa, pasti jawabnya bermacam-macam. Ada yang menjawab mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, mencari kesehatan. Tetapi ada juga yang menjawab mencari Tuhan. Jawaban yang terakhir yang menjawab mencari Tuhan sepertinya rohani dan benar. Tetapi pertanyaannya, apakah benar orang yang menjawab mencari Tuhan itu diikuti dengan upaya atau perjuangan ke arah itu? Saya katakan demikian karena memang banyak orang biasanya cuma pandai berkata-kata dan berdiplomasi, tetapi tidak pandai untuk berbuat. Contoh, kan banyak orang berkata, yang penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Tetapi faktanya dalam gerak langkah hidupnya tidak ada upaya-upaya untuk menjaga atau memelihara kesehatannya. Makan juga sembarangan, tidur cuma 1-2 jam, saudara, tidak pernah olahraga pula. Itu maksud saya. Kalau mau jujur, banyak orang, termasuk orang percaya, sebenarnya tidak mengerti dan memahami dengan baik dan benar apa yang mereka cari dalam hidupnya. Itu bisa terlihat dari geliat hidupnya. Meskipun kalau ditanya jawabnya seperti saya katakan tadi, yang dicari adalah Tuhan. Padahal juga sejak sekolah minggu sudah diajar lagu-lagu yang terkait dengan mencari Tuhan. Kan ada tuh lagu yang judulnya Cari Apa di Dalam Dunia. Kira-kira seperti ini. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Pernah dengar nggak saudara lagu itu? Nah, sungguh lagu ini mengajarkan suatu kebenaran agar orang percaya mencari Tuhan selama di dunia ini. Tetapi sayang saudara, sekarang sudah jarang kita dengar lagu yang seperti itu, bukan? Orang juga sudah mengerti apa yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu pun jadi ayat hafalan saudara. Ayat favorit. Tetapi faktanya tidak diperagakan dalam hidup. Bisa jadi karena tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Atau kalaupun memahami, tidak sepenuhnya benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sebenarnya memiliki pengertian agar orang percaya menjadikan Tuhan dan kerajaannya
satu-satunya agenda hidup. Dasarnya, karena sesungguhnya hidup orang percaya telah ditebus, telah dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar. Hidupnya bukan miliknya lagi. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Itulah sebabnya semua hidupnya harus untuk kemuliaan Allah. Tidak boleh ada agenda yang lain. Tidak boleh ada kepentingan apapun. Ini tidak mudah, saudara. Harus kita akui. Nah, di sini kebanyakan orang Kristen gagal karena merasa sudah mencari Tuhan, merasa sudah memberi prioritas kepada Tuhan. Padahal memprioritaskan itu beda dengan menjadikan Allah sebagai agenda hidup satu-satunya. Kalau namanya memberi prioritas, itu masih ada agenda yang lain. Kalau saya berkata memprioritaskan untuk bertemu saudara misalnya, kan bukan berarti saya tidak bertemu orang lain, bukan? Melainkan saudaralah yang saya dahulukan. Kalau saya memprioritaskan keluarga, itu artinya kalau harus memilih apakah datang arisan atau pergi bersama keluarga, maka saya memilih pergi bersama keluarga. Tetapi bukan berarti saya tidak mau datang arisan. Kalau memang tidak ada kepentingan keluarga, maka saya pasti datang arisan. Begitu maksudnya. Jadi, kalau yang namanya menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai satu-satunya agenda hidup, berarti dalam segala hal yang dilakukan hanya untuk kepentingan Allah saja. Tidak ada kepentingan apapun kecuali menyukakan hati Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan. Lalu kegiatan kita tiap-tiap hari hanya doa, menyanyi, baca Alkitab, ke gereja, mengadakan persekutuan, dan tidak bekerja sama sekali. Bukan begitu. Tetapi ada loh yang memahami demikian. Aneh ya saudara. Tetapi dalam segala hal, baik dalam pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita, semuanya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi yang bekerja tetap bekerja seperti biasa. Yang sebagai ibu rumah tangga ya tetap melakukan tugas rutin rumah tangganya. Yang masih sekolah ya tetap belajar. Yang jadi pedagang tetap berdagang. Yang menjadi profesional ya melakukan tugas-tugasnya. Tetapi dalam semua yang dilakukan Tuhan disenangkan, bukan didukakan. Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Begitu. Itulah yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itulah yang harus menjadi tujuan hidup orang percaya. Yang harus dicari setiap orang percaya dengan segenap hidupnya. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, saya rindu kita sebagai orang percaya tidak hanya tahu apa yang kita cari, tetapi juga memperjuangkannya. Amin. Tuhan memberkati.